يا أرحم الراحمين ارحمنا. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para pecinta dakwah, pecinta ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan mengupas kitab Nasaihul Ibad. Ada satu sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda Nabi bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. Allah tidak akan memberi 5 perkara kepada seseorang melainkan dia telah menyediakan baginya 5 perkara lainnya. Allah tidak memberi 5 perkara kepada seseorang hamba, melainkan Allah pun telah menyediakan baginya 5 perkara lainnya. La yu'tihi syukra illa waqad a'adda lahu ziyadah. Wa la yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahu istijabah. Wa la yu'tihi istighfara illa waqad a'adda lahu ghufran. Wala yu'tihi taubata illa waqad a'adda lahul qabul. Wala yu'tihi sadaqata illa waqad a'adda lahul taqabbulah. Ada 5 perkara yang Allah menyediakan perkara lainnya dalam 5 perkara itu. Yang pertama kata baginda Rasul, la yu'tihi syukra illa waqad a'adda lahu ziyadata. Allah tidak memberinya rasa syukur melainkan Allah telah menyediakan tambahan nikmat. Allah tidak memberinya rasa syukur kepada seorang hamba melainkan dia telah menyediakan tambahan nikmat. Tentu ini sejalan dengan apa yang Allah janjikan dalam Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasanya siapa yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka nikmat itu akan Allah tambah. Akan tetapi seandainya tidak bersyukur kepada Allah atau ingkar, mengkufuri nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Syukur itu kan bahasa kitanya itu berterima kasih. Bersyukur kepada Allah artinya berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih untuk apa? Iya tentu Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak akan mampu kita hitung. Nikmat yang tidak akan mampu kita untuk menghitung-hitungnya. Dari semenjak kita bangun tidur, sampai kita tidur kembali. Bahkan tidur itu sendiri merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau engkau mencoba menghitung nikmat-nikmatku, niscaya kamu semua tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Nikmat zahir, nikmat batin, nikmat kesehatan, nikmat yang membuat kita bisa bergerak. Kita kan gak berpikir ketika kita tidur,
kaki kita tidak ada tenaganya, tangan kita pun lunglai, mata tidak berfungsi, telinga pun kurang berfungsi. Seluruh anggota badan kita itu lemas lunglai, tidak berdaya saat tidur. Nah, ketika kita bangun tidur, Allah kembalikan tuh tenaga pada kaki. Allah kembalikan tenaga yang ada pada tangan. Allah kembalikan itu mata kita sehingga bisa berfungsi kembali. Allah kembalikan tuh fungsi pendengaran kita. Sehingga bangun tidur kita kembali normal seperti kita awal mau tidur. Padahal selama kita tidur kita nggak berdaya. Seandainya ketika tidur, umpama ya, rumah kita roboh, kita nggak ada yang menolong. Ada seekor ular yang menggigit kaki kita, kita nggak akan menolong. Allah menjaga kita. Allah menjaga kita saat kita tidur ya. Dan Allah memberikan nikmat kepada kita tidak hitung-hitungan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak meminta bayaran kok ketika kita diberikan matahari oleh Allah. Sehingga dengan matahari itu kita bisa menikmati hidup ini ya. Kita menjemur apapun kering. Itu nikmat dari Allah. Dan Allah gak pernah memasang tarif ya. Pajak matahari itu tidak ada. Allah memberikan kita oksigen. Dengan oksigen ini kita bisa bernafas, tidak mati. Andaikan kita tinggal di bulan, mungkin kita nggak bisa berlangsung hidup. Begitu lahir kita langsung mati. Kenapa? Ya di bulan tidak ada oksigen. Orang yang tinggal di bulan nggak akan bisa bertahan hidup. Tapi Allah menempatkan manusia di bumi yang segala fasilitasnya itu lengkap dan komplit untuk manusia. Tanahnya yang subur, kita tanam apapun semuanya tumbuh. Semua nikmat diberikan kepada kita. Sehingga Allah tantang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebutkan olehmu mana nikmat Tuhanmu yang bisa kau dustakan. Mana nikmat dari Tuhanmu yang bisa kau bantah. Mana nikmat Tuhanmu yang bisa kau kritisi? Tidak ada. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bermanfaat. Besar manfaatnya. Tidak ada nikmat yang diberikan kepada kita yang sia-sia. Kita diberikan anggota tubuh yang lengkap. Bahkan kita lebih sempurna dari hewan, dari binatang. Allah mendesain tubuh kita dengan begitu indah luar biasa. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk Allah yang lainnya. Anatomi tubuh manusia begitu lengkap dan komplit. Nah, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajib kita untuk mensyukuri. Maka sudah menjadi perbuatan dosa kalau kita mengkufuri nikmat dari Allah. Kita tidak tahu diri kalau seumpama nikmat yang banyak diberikan kepada kita, kita enggan untuk mensyukurinya. Lalu pertanyaannya bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Apakah cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah? Ya tentu tidak ya. Ya, kita memang dianjurkan ketika mendapatkan rahmat, nikmat, keberkahan. Kita wajib mengucapkan Alhamdulillah sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Allah. Tapi bukan hanya sebatas di situ. Tidak sampai berhenti sampai di situ kita mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi syukur yang paling utama adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Beribadah. Ibadah ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semakin banyak nikmat yang diberikan kepada kita, semakin banyak pula kita melaksanakan sholat.
Semakin banyak nikmat yang diberikan kepada kita, seperti banyak kita memperbanyak puasa, memperbanyak iktikaf, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi wujud rasa syukurnya adalah dengan kita beribadah. Terutama ibadah yang setiap hari kita dituntut untuk melaksanakannya, yakni sholat 5 waktu. Jangan sampai ada orang yang dia, terima kasih ya Allah, alhamdulillah diberikan kekayaan. Ya Allah, terima kasih ya Allah diberikan kesehatan. Tapi enggan untuk beribadah, sujud malas, datang ke masjid tidak mau. 5 waktu ditinggalkan, ini syukur model apa yang seperti ini? Bukan sekedar ucapan, tetapi perbuatan. Yaitu dengan memperbanyak kita melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. 1. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabah. Allah tidak memberinya kesempatan berdoa kepada seorang hamba, melainkan dia telah menyediakan pengambulan doa. Ud'uni astajib lakum, itu janji Allah ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, berdoalah kepadaku, maka doamu akan aku kabulkan. Ini janji Allah. Tetapi ada orang yang berkata, katanya ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Kami sudah lama minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi Allah nggak mengabulkan, nggak mengijabah doa kita. Bagaimana ini? Ya ini bukan berarti Allah nggak mengijabah. Ya. Cara Allah mengijabah doa kita ya tentu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ada doa-doa yang langsung dikabul oleh Allah. Ada doa yang pengabulannya ditunda oleh Allah. Melihat situasi kondisi. Ya. Lihat keadaan. Allah Maha tahu akan kebutuhan kita. Allah Maha tahu akan keperluan kita. Sehingga Allah pun memanage waktu betul kapan kira-kira doa kita yang tepat Allah kabulkan. Tidak semua ibadah yang saat ini kita kabulkan besok dilaksanakan. Tidak harus doa yang sekarang kita panjatkan kemudian minggu depan Allah kabulkan. Semua adalah hak prerogatifnya Allah. Yang jelas jangan pernah kita berputus asa ya, akan nikmat dari Allah. Jangan pernah kita kemudian menyerah, berputus asa, tidak mau berdoa karena doa kita nggak pernah diijabah. Mungkin doa yang tahun ini akan diijabahnya tahun depan. Mungkin ibadah doa yang kita panjatkan di minggu ini dikabulkannya minggu yang akan datang. Bahkan ada doa yang kita panjatkan di tahun ini dikabulkannya 10 tahun yang akan datang. Jadi Allah berjanji bahwa yang berdoa kepada Allah akan Allah kabulkan doanya. Satu hal yang pasti, Allah tidak mungkin ingkar janji. Tidak mungkin Allah ingkar janji bahwa semua doa hamba-hambanya akan dikabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, kata Allah. Jika hambaku Muhammad bertanya kepadaku tentang aku, sampaikan bahwa aku sangat dekat dengan mereka. Sampaikan Muhammad kepada hamba-hambaku, orang-orang yang beriman, jika mereka bertanya kepadaku, sampaikan kepada mereka bahwa aku sangat dekat dengan mereka. Doa-doa mereka akan aku kabulkan. Ini kan janji Allah yang tidak mungkin Allah hianati. Jadi kalau kita mau melihat dengan kacamata putih, kacamata agama, kenapa doa kita sering tidak kabul? Masalahnya bukan pada Allah, yang jelas pasti ada dalam diri kita masalahnya. Mungkin kita terlalu banyak dosa,
Mungkin kita terlalu banyak maksiat sehingga menyebabkan doa itu tersendat ya. Doa tersendat, doa tidak kabul. Doa ditunda pengabulannya. Yang jelas janji Allah pasti Allah penuhi. Utu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Yang ketiga kata baginda Nabi, wala yu'tihil istighfara illa waqad a'adda lahul ghufran. Allah tidak memberinya kesempatan untuk memohon ampun, melainkan Allah pun menyediakan pintu ampunan. Allah Maha Ghaffar. Allah Maha Ghafur. Allah Maha Pengampun akan semua dosa-dosa manusia. Allah bukan pendendam. Allah selalu memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh manusia yang berdosa untuk bertobat kepada Allah. Dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa manusia itu. Walaupun dosa sampai membumbung ke langit, sampai seisi langit dan bumi, tapi kalau manusia itu datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Malam yaghargir, selama ruhnya belum sampai ke kerongkongan. Kalau sudah sampai di kerongkongan ini nafas, sudah sakaratul maut, disitulah pintu taubat Allah tutup. Maka selagi Allah masih memberikan kesempatan kita membuka pintu taubat seluas-luasnya, kita harus bertobat kepada Allah. Jangan kita besar kepala. Saya ngapain taubat? Saya kan gak terlalu banyak dosa. Paling dosa kecil-kecil tidak apa-apa. Kita jangan pernah meremehkan dosa ya. Dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk akan menjadi sebuah dosa besar. Jangan pernah kita menganggap ini dosa ini kecil, ringan. Kita abaikan saja, nggak mau bertobat kepada Allah. Dosa kecil kalau dibiarkan saja bertumpuk akan menjadi dosa besar. Jadi perbanyak kita istighfar ya. Wa atubu ilaih, kita bertobat kepada Allah. Dengan kita beristighfar, maka dosa-dosa kecil ini akan hilang. Kalau kita wudu, ya, melaksanakan wudu, dosa yang ada di tangan rontok, dosa yang ada di mata rontok, dosa yang ada di kaki berguguran, dosa yang ada di mulut, yang ada telinga, semua berguguran dosa-dosa itu bersamaan dengan jatuhnya air wudu kita. Maka orang yang jarang berwudu bisa dipastikan dosanya akan sulit hilang. Maka ketika kita berwudu, dosa yang ada di panca indera kita akan berguguran, akan berjatuhan bersamaan dengan air wudu yang jatuh itu. Sehingga kita selesai berwudu berdoa, Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini, jadikan kami sebagai hamba yang pandai bertaubat. Dengan wudu ini, jadikan kami orang-orang yang bertaubat. Ya, orang yang bertaubat itu, at-taibu minad dzanbi kama la dzanbala. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak berdosa, kata baginda Rasul. Orang yang bertaubat sama dengan orang yang tidak berdosa. Karena dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sela-sela aktivitas kita, perbanyak kita bertaubat kepada Allah ya. Dengan beristighfar kita, dengan melaksanakan ruku dan sujud, ini bentuk taubat kita. Dan jangan pernah kita merasa berputus asa. Saya dari muda sudah lama gak pernah sholat. Saya dari muda sudah nggak pernah puasa Ramadan. Saya dari muda sampai setua ini selalu bikin dosa. Apa iya ketika aku bertaubat Allah akan ampuni?
Itu kan bisikan setan itu. Kata setan, udah nggak usah taubat. Kamu udah terlalu banyak dosanya, kata setan ya. Kau terlalu banyak dosanya, percuma dah kamu bertobat gak bakal diterima. Sehingga setan melemahkan niat kita yang ingin bertaubat kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bertobat, segeralah kita. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Bersegeralah kalian semua menuju ampunan Tuhanmu. Ini Allah yang memperingatkan. Wasari'u, segeralah kamu. Segeralah kau dekati Allah, kau tuju ampunan Allah. Segeralah mendekat kepada Allah ya. Ampunan Allah tersedia untuk semua hamba-hambanya yang mau bertobat kepada Allah. Jadi selagi kita masih memiliki nafas lega, nyawa masih di dada, jangan sampai kita melalaikan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wala yu'tihi taubata illa waqad a'adda lahul qabulah. Allah tidak memberikan kesempatan bertaubat, melainkan Dia telah menyediakan baginya pintu penerimaan tadi ya. Bahwa Allah tidak akan mungkin pilih kasih mana orang yang bertobatnya diterima, mana taubatnya yang ditolak gitu. Pokoknya kalau mereka tulus, manusia itu tulus bertaubat kepada Allah, Allah mengampuni dosa mereka. Nabi Adam misalnya kan ya. Nabi Adam ini kan manusia pertama pelaku dosa ya. Manusia pertama yang bermaksiat kepada Allah, manusia pertama yang melanggar larangan Allah itu Nabi Adam. Tapi Nabi Adam segera bertaubat kepada Allah, segera sadar, mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa Nabi Adam. Sehingga kita anak cucunya yang bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan ampuni. Kalau iblis tidak, kenapa Allah melaknat dia? Karena iblis nggak mau taubat. Dia merasa benar, dia merasa bersih dari dosa, nggak mau bertaubat. Allah laknat itu iblis. Tapi Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya kepada anak Adam. Kita anak cucunya, setiap kali berbuat dosa, Allah ampuni. Kenapa? Karena manusia ini makhluk yang tidak bisa lari dari perbuatan dosa. Tidak ada orang yang kuat tidak berbuat dosa, tidak ada. Semua manusia berpotensi berbuat dosa. Karena manusia diberikan akal dan nafsu. Kalau malaikat beda, malaikat nggak pernah berdosa, iya, karena malaikat tidak diberikan akal dan nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah, memang gak punya nafsu. Tapi manusia akal dikasih, nafsu dikasih, hidupnya penuh dengan warna-warna dosa. Allah maha tahu betul kondisi manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang tidak akan mungkin menghindari perbuatan dosa. Makanya Allah sediakan pintu ampunan yang seluas-luasnya bagi mereka yang mau bertobat kepada Allah. Yang kelima, la yutihi shadaqata illa waqad a'adda lahu taqabbula. Allah tidak memberinya kesempatan untuk bersedekah, melainkan Allah pun menyediakan baginya yang menerima sedekah itu. Allah tidak memberinya kesempatan seorang hamba untuk bersedekah, melainkan Allah telah menyediakan baginya orang yang menerima sedekah itu. Jadi sedekah yang kita infakkan, harta yang kita sodakohkan, Allah menyediakan para penerimanya. Sehingga sodakoh kita tidaklah sia-sia. Sedekah kita bermanfaat untuk orang lain. Seperti sodakoh jariyah namanya ya. Sodakoh jariyah ini sodakoh yang kegunaannya bisa dirasakan orang-orang terdekat dengan kita. Dan sodakoh jariyah ini pahalanya akan sampai dan terus mengalir walaupun yang memberikan sedekah itu sudah meninggal di alam baka. Jadi kita ketika punya harta, jangan pernah berpikir bahwa harta kita akan berkurang saat kita bersedekah. Rumusnya adalah yang kita beri Allah akan tambah. Kalau kita bakhil, justru harta itu akan menjadi penyakit untuk kita.
Ya. Jangan pernah kita punya pemikiran bahwa ini uang kalau saya sedekahkan akan berkurang. Jangan pernah ya. Ini harta kalau aku sedekahkan akan berkurang. Tidak. Yang Allah berikan kepada kita, seandainya kita infakkan, kita sodakohkan, kita belanjakan di jalan Allah, maka harta itu akan bertambah.